Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irham Baskoro. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan semangat selalu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal terkait dengan penalaran matematika untuk persiapan SNBT 2024. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang juga membahas tentang soal-soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT 2024. Kalau yang video kemarin itu kita udah bahas 2 soal, dan untuk video pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal nomor 3, 4, dan 5. Langsung saja kita mulai. Ya, soal nomor 3. Dalam sebuah seleksi, peserta wajib mengikuti ujian teori dan ujian praktek. Grafik berikut menunjukkan data persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut, serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berikut ini adalah grafiknya. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus paling besar? Apakah A 2015, B 2016, C 2017, D 2018, E 2019? Silahkan kalian pause dulu, kalian coba dulu jawaban manakah yang paling tepat. Ya, kita bahas. Dalam gambar tersebut itu ada eh, diagram batang juga diagram garis ya. Untuk yang diagram batang warna hijau itu menyatakan jumlah pesertanya. Kemudian untuk yang diagram garis ada yang garis lurus dan garis putus-putus ya. Untuk yang diagram garis itu menyatakan presentasi untuk yang lulus untuk ujian teori, kemudian yang garis putus-putus itu menyatakan persentase yang lulus ujian praktik. Nah, di sini itu ditanyakannya jumlah pesertanya ya, atau banyak pesertanya ya yang lulus tapi lulus praktik paling besar. Nah, kita hitung dari tahun ke tahun ya untuk banyak peserta yang lulus praktik saja. Berarti kalau yang lulus praktik berarti kita perhatikan yang bawah sini. Nah, ini persentase yang lulus dari ujian praktek. Tapi di sini masih dalam bentuk persentase. Jadi kalian harus cari jumlah pesertanya dalam bentuk banyak peserta, bukan dalam bentuk banyak persentase. Tapi kita ubah dulu ke jumlah peserta dari masing-masing tahun tersebut. Kita mulai dari tahun 2015 ya. Tahun 2015 kita kerjakan di sampingnya aja. Tahun 2015 itu ada 65% yang lulus, berarti 65 per 100 dikali 320. Banyak pesertanya di tahun 2015 itu ada 320. Kita kali 320, coret, coret gitu ya. 65 dikalikan 32, kemudian dibagi 10. Nanti hasilnya 208. Kemudian tahun berikutnya tahun 2016. Jadi kita cari di masing-masing tahun itu banyak peserta yang lulus ujian prakteknya. 74 per 100 kita kalikan dengan banyak pesertanya 350. Nanti hasilnya adalah 259 gitu ya. Kemudian di tahun 2017 itu ada berapa? 80%. 80% dikali banyak pesertanya yaitu 280. Kita kalikan 280. Coret, 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 coret. 28 dikalikan 8 nanti 224 itu yang lulus ujian praktek di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018, tahun 2018 itu ada 60%, 60 per 100 dikalikan banyak pesertanya 275. Coret, coret. 275 dikali 6, kemudian dibagi 10, nanti hasilnya adalah 165. Kemudian di tahun yang terakhir 2019 itu yang lulus ada 68%. Berarti 68 per 100 kita kalikan banyak pesertanya yaitu ada 300. Coret, coret. 68 dikalikan 3. Nanti hasilnya 204. Seperti itu. Nah, kita cari yang paling besar. Di situ kita disuruhnya nyari yang lulus ujian praktek paling besar. Banyak pesertanya itu ada di tahun berapa gitu ya.
Jawabannya yang ini 259 ya. 259 itu di tahun 2016. Berarti jawabannya yang B, seperti itu. Mudah kan? Lanjut berikutnya. Berikutnya soal nomor 4. Nomor 4 disajikan diagram lingkaran, di sebelahnya ada diagram batang. Yang diagram lingkaran itu menyatakan persentase makanan kesukaan siswa untuk kelas 10. Yang di sebelahnya diagram batang menyatakan makanan kesukaan siswa kelas 11. Tapi itu dalam jumlah ya, tidak dalam persentase. Pertanyaannya, jika jumlah siswa kelas 10 ada 120 siswa, jumlah siswa yang menyukai mie ayam di kelas 10 dan 11 ada titik-titik. Silahkan kalian coba dulu, kalian pause jawabannya berapa. Ya, kita bahas ya. Nah, dalam soal UTBK untuk yang tahun 2024 itu ada soal tipe isian. Nah, contoh soal tipe isian itu tipe-tipenya seperti ini. Kalian tidak diberikan pilihan jawaban, tetapi diberikan suatu space, kalian isi angkanya itu, titik-titiknya itu diisi oleh suatu bilangan gitu ya. Ya, kita bahas. Pertanyaannya itu jumlah siswa yang menyukai mie ayam di kelas 10 dan 11 adalah titik-titik. Nah, yang kiri ini masih dinyatakan dalam persentase, sehingga kita harus cari dulu jumlah yang suka mie ayam di kelas 10. Kita lengkapi dulu dalam suatu diagram lingkaran itu kalau dinyatakan persentase total itu harus 100% gitu ya. Di situ udah diketahui 5%, 25%, 40%. Supaya jadi 100%, ya tinggal 100% dikurangi jumlah persentase masing-masing. Jadi 100% saya kurangi dengan 5% tambah 25 itu 30. 30 tambah 40 itu 70. Kita kurangi 70% ya. Kita kurangi berarti 30%. Berarti di mie ayam ini ada 30%. Nah, kita cari banyak siswa yang suka mie ayam di kelas 10. Berarti yang suka mie ayam di kelas 10 itu ada 30 per 100 dikalikan totalnya 120 siswa. Coret, coret, kemudian nolnya coret, coret. 3 kali 12, 36. Ada 36 siswa yang menyukai mie ayam di kelas 10. Padahal pertanyaannya itu juga di kelas 11 ya. Jadi dijumlah sama banyaknya siswa yang suka mie ayam di kelas 11. Di kelas 11 yang suka mie ayam itu dilambangkan yang warna oranye ini. Batang yang oranye ini itu tek 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 tek. Nah, ada 30 ya. Jadi yang suka mie ayam di kelas 11 itu ada 30. Gitu, kita jumlahkan saja totalnya berarti 66. Berarti jawabannya adalah 66 siswa. Gitu ya, gampang kan? Berikutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 menggunakan diagram lingkaran dan diagram batang seperti pada soal di nomor sebelumnya, yaitu soal nomor 4. Diberikan diagram lingkaran dan diagram batang seperti pada gambar, pertanyaannya tetapi berbeda. Jika jumlah siswa kelas 10 ada 120 siswa, perbandingan paling sederhana antara banyak siswa yang menyukai bakso di kelas 10 dan kelas 11 adalah titik-titik banding titik-titik. Ini juga merupakan soal isian. Silahkan kalian coba dulu kira-kira jawabannya berapa banding berapa. Ya, kita bahas di sini pertanyaannya perbandingan ya, perbandingan dan perbandingannya itu harus paling sederhana antara banyak siswa yang menyukai bakso di kelas 10 dan 11 adalah titik-titik banding titik-titik. Nah, kita tahu di sini yang suka bakso itu ada 40% ya, tapi itu masih dalam persentase. Kita mau mencari banyaknya siswanya atau jumlah siswanya. Berarti yang suka bakso di kelas 10 itu ada 40 per 100 dikalikan dengan total siswanya yaitu 120 gitu ya. Kita coret aja, coret-coret, coret-coret nolnya. 4 kali 12 itu nanti 48. Itu banyaknya yang suka bakso di kelas 10. Bagaimana dengan yang suka bakso di kelas 11? Ada berapa siswa? Nah, ini kita tinggal melihat saja yang bakso itu yang
keterangannya yang warna biru nih ya. Tek, 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 tek. Oh, ada 15. Yang suka bakso ada 15 siswa. Nah, pertanyaannya perbandingannya berarti kita bandingkan ya kelas 10 banding kelas 11. Yang suka bakso di kelas 10 banding yang suka bakso di kelas 11. Berarti 48 banding sama 15. Gitu ya. Nah, maunya kan perbandingan yang paling sederhana. Kita sederhanakan ya. Ini masing-masing bisa dibagi sama 3. Kita bagi 3 aja. Dibagi 3 ya. Masing-masing berarti jadi 16 banding 5. Itulah perbandingan paling sederhana. Berarti jawabannya di sini 16 banding 5. Nah, seperti itu kurang lebih soal-soal untuk tipe penalaran matematika yang bisa kalian gunakan nanti untuk persiapan pada tes UTBK tahun 2024. Mungkin sekian dulu untuk latihan-latihan soal terkait dengan penalaran matematika untuk video kali ini. Oh iya, saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga pada tahun 2024 nanti cita-cita kalian tercapai, terutama saat mengerjakan UTBK nanti kalian bisa lolos sesuai dengan jurusan atau program studi yang kalian dambakan di PTN nanti. Ya, kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai soal-soal latihan pada video kali ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ya, mungkin itu dulu aja untuk latihan-latihan soal kali ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.